Allegri siap menang di Empoli. Setelah tugas Liga Champions tengah pekan di Spanyol, Mascherano Allegri berbicara kepada awak media tentang pertandingan akhir pekan mendatang Juve melawan Empoli yang dijadwalkan kick-off pada hari Minggu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adu mental, besok adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Kami tahu ini akan sulit, mereka mengalahkan kami di laga pertama, di mana kami bermain bagus selama 20 menit pertama, tetapi kehilangan keseimbangan kami setelah mereka mencetak gol. Mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang posisi mereka di tabel, sehingga mereka datang ke pertandingan dengan beban yang berkurang. Sementara kami perlu mengisi ulang baterai kami, terutama pada tingkat mental. Seputar pemain, saya menyesal untuk Weston McKennie karena dia bermain bagus dan menawarkan kami sesuatu yang berbeda di lini tengah. Saya benar-benar menyesal untuk Kaya George yang mengalami cedera yang sangat parah. Dan kami akan memberikan semuanya waktu yang dia butuhkan seperti yang kami lakukan dengan Federico Chiesa. Saya masih harus menilai situasi di lini belakang. Di Liga Champions, Leonardo Bonucci memainkan seluruh babak yang sebetulnya tidak terduga. Giorgio Chiellini absen sepanjang minggu depan, sementara kami akan menunggu dan melihat hasil pemulihan Daniel Rugani. Alexandro juga akan absen untuk pertandingan besok. Karena cedera ini, kami telah mempromosikan 3 pemain dari U23, Fabio Miretti, Matthias Soul, dan juga Mari Aek, yang sudah sering berlatih di tim utama. Moisken dapat memulai laga besok. Jika demikian, satu antara Alvaro Morata dan Dusan Vlahovic akan diistirahatkan. Paulo Dybala mungkin tersedia untuk Fiorentina di Piala Italia. Saya mengharapkan permainan yang bagus dari Ken jika dia bermain. Dia selalu memperhatikan diri dalam posisi untuk mencetak gol. Melihat ke depan, menjelang bulan Maret, kami memiliki pertandingan dengan Villarreal dan Fiorentina untuk dinanti. Serta mengejar salah satu dari 4 tempat teratas klasmen, menurut pendapat saya, 85 poin akan menjadi poin yang memenangkan gelar, jadi itu membuat kami tersingkir dari perlombaan Scudetto. Jika saya tahu mengapa kami mencetak begitu sedikit gol, kami akan segera menyelesaikan masalah itu. Umpan-umpan kami selalu mengecewakan, ini adalah situasi yang perlu kami tingkatkan. Jika tidak, ada kemungkinan kami membiarkan lawan kami kembali ke permainan dan mempertaruhkan hasil atau kualifikasi. Kami harus tetap jernih untuk memainkan kapan saat yang tepat untuk menyerang dan mengakhiri laga. Saat di Liga Champions, kami memiliki situasi-situasi yang mendukung ketika kami mengontrol bola. Namun di Eropa, ketika Anda bermain di babak 16 besar Liga Champions, Anda tidak bisa membiarkan lawan Anda kembali ke permainan. Kami telah meningkatkan dengan mengetahui bagaimana mengekspos kelemahan lawan kami. Melawan Villarreal, kami melakukannya dengan baik untuk memanfaatkan pemain sayap kami. Untuk melawan Empoli, kami akan bertemu sisi dengan jenis permainan yang berbeda sehingga pertandingan akan tentunya berbeda. Prediksi Liga Italia, Empoli versus Juventus. Hati-hati ancaman tim papan tengah. Berikut prediksi pertandingan Serie A Liga Italia antara Empoli versus Juventus di Stadion Carlo Castellani pada hari Minggu tengah malam. Jelang duel ini, Empoli dan Juventus punya rekor yang agak timpang. Pasalnya, tim tuan rumah belum mencatat satu pun kemenangan dari laga 10 terakhirnya di semua kompetisi. Berkali-kali Empoli hanya main imbang atau kalah. Tren mengerikan ini terjadi setelah kemenangan kontra Verona di putaran kedua Coppa Italia pertengahan Desember 2021. Hasil-hasil payah tersebut pun pada akhirnya membuat Empoli terjerat di peringkat 13 klasmen sementara Serie A Liga Italia dengan 31 poin. Walau masih ada papan tengah, histori 5 laga terakhir mereka tidak kalah buruk dari 2 tim zona degradasi, Genoa dan Salernitana. Poin penuh pun pasti diincar Aurelio Andreazzoli supaya bisa mendongkrak posisi di klasmen. Di sisi lain, nasib Juventus sedikit lebih baik dengan catatan 8 laga belum terkalahkan di semua kompetisi. Hanya saja, tim asal Turin ini mencetak hat-trick imbang berturut-turut di 3 pertandingan terakhirnya. Setelah ditahan Atalanta saat Valentine Days, mereka lagi-lagi imbang di Derby della Mole versus Torino dan juga Liga Champions versus Villarreal. Yang paling getirnya lagi, 3 partai ini semuanya berakhir dengan skor 1-sama. Dari statistik pertemuan kedua tim, Juventus lebih unggul dengan 17 berbanding 3 kemenangan. Akan tetapi Empoli sempat juga membuat Bianconeri tertegun saat mengalahkan mereka di Turin 1-0 pada Agustus lalu.
Terlepas dari sejumlah pemain yang cedera, Aurelio Andreazzoli masih punya opsi yang cukup untuk diturunkan di laga kontra Juventus, termasuk andalan mereka Andrea Pinamonti. Sebaliknya, tim tamu berada di situasi yang sulit. Mereka baru saja kehilangan Weston McKennie yang mengalami cedera parah di laga kontra Villarreal tempo hari. Begitu pula Federico Chiesa dan Giorgio Chiellini yang belum fit. Selain itu, kondisi Paulo Dybala, Daniel Rugani, Kiai Giorgio dan Alexandro juga masih tanda tanya. Namun, dengan sosok pemain yang ada sekarang, Juventus dipercaya masih bisa tampil dominan walau mungkin menang dengan margin skor tipis karena sang lawan juga bisa membuat kejutan. Perkembangan kontrak baru Paulo Dybala di Juventus, agen harus berkorban. Saga kontrak baru Paulo Dybala di Juventus bergulir kembali. Kedua belah pihak dikabarkan telah kembali ke meja negosiasi untuk mencari jalan tengah dalam permasalahan ini. Seperti yang diketahui, kontrak Dybala berakhir pada akhir bulan Juni mendatang. Bosman Ruling memungkinkan sang pemain untuk mengikat prakontrak dengan klub lain sedari bulan Januari lalu, tetapi Dybala belum melakukannya. Pemain berdarah Argentina tersebut diyakini ingin bertahan di Allianz Stadium jika permintaan gajinya diterima. Sejatinya, pada bulan November lalu, Dybala dan pihak klub diisukan sudah mencapai kata sepakat. Namun ritual tanda tangan kontrak tak kunjung dilakukan hingga bulan Januari. Beberapa laporan yang beredar mengatakan kalau Juve ingin merevisi penawaran kontrak baru untuk sang bintang. Untuk yang belum tahu, Juventus menawarkan kontrak dengan bayaran 8 juta euro per musim ditambah bonus terkait performa. Laporan yang beredar di bulan Januari kemarin menyatakan bahwa Juventus ingin menurunkan nilainya. Alasannya seperti yang dirumorkan adalah masalah cedera dan inkonsistensi dari performa. Dybala kemudian membalasnya lewat gol tanpa selebrasi saat bertemu Udinese, membuat hubungannya dengan pihak klub merenggang. Baik Juve maupun Dybala telah mengungkapkan bahwa obrolan perpanjangan kontrak akan dimulai kembali pada bulan Februari. Dan baru-baru ini laporan dari Calcio Mercato mengatakan Juventus sudah membuat proposal baru untuk Dybala. Menurut laporan tersebut, diketahui bahwa Juve kembali menawarkan proposal awal yang telah disepakati pada akhir tahun 2021 kemarin. Namun syaratnya, Jorge Antun selaku agennya mau berkorban. Antun diminta untuk mengorbankan komisi yang ia bisa kantongi kalau kontrak baru telah ditandatangani. Tak diketahui jumlah pastinya, namun Calcio Mercato berkata bahwa nilainya cukup besar. Situasi ini akan menunjukkan seberapa besar keinginan Dybala bertahan di Juventus. Jadi harapannya, penyerang yang berusia 28 tahun tersebut bisa meyakinkan sang agen agar mau merelakan komisinya.